Ya ini air sungai sudah surut, jadi terpaksa teman-teman harus membantu dorong. Salam jumpa sahabat. Kali ini kita jalan-jalan lagi ke pedalaman Asmat. Tapi ini bukan jalan-jalan biasa. Kita akan coba mencapai satu kampung yang ada di ujung negeri Kabupaten Asmat, yang sangat dekat dengan pegunungan Jayawijaya. Untuk mencapai kampung yang terisolir ini membutuhkan banyak bahan bakar dan waktu tempuh yang lama. Dari Agats, kota di atas lumpur ini, kita membutuhkan 2 jam dengan speedboat bertenaga 40 pk untuk mencapai pos ibu kota distrik Sawaerma. Nah, kali ini kita transit di Kampung R yang bertetangga dengan ibu kota distrik. Tujuan bermalam di kampung ini selain untuk mengembalikan stamina, juga mendapatkan informasi tentang keadaan sungai yang akan ditempuh. Selain itu, memastikan bekal, dan yang terpenting lagi, harus mendapatkan orang yang menuntun kami menuju kampung terjauh ini. Maklum, kami ini abang baru untuk jelajah wilayah Yakapis. Ini Bapak Wahyu, makan apa nih Bapak Wahyu? Makan sayur kearifan lokal. Kearifan lokal, mantap. Syukurlah Om Frans asal Flores yang merupakan pelayan Katolik di paroki Sawah ini bersedia menjadi pengawal kami. Dia bercerita bahwa sudah beberapa kali dia tidak bisa mencapai kampung tujuan kami karena selain motor mesin 15 pikanya yang sering bermasalah, juga air sungai yang dangkal, sehingga dia tidak ada pilihan selain harus kembali ke Kampung R. Untunglah saat ini terjadi banjir dari lereng gunung, sehingga meski kami terus melawan arus yang kencang, pelan-pelan kami melewati gundukan pasir dan batang pohon yang menjadi ancaman utama jalur sungai Ceres ini. Setelah 4 jam, akhirnya kami sampai juga. Untunglah kami pakai speedboat bertenaga 85 pk. Kalau 15 pk seperti punya Om Frans, Mama yo pasti merayap sampai tengah malam baru tiba di sini. Wilayah Asmat adalah daerah landai, sehingga wajar kalau menjadi daerah endapan lumpur dan rawa. Tapi kawan bisa lihat topografi tanah di sini tidak demikian. Struktur tanahnya lebih tinggi karena wilayah ini memang sangat dekat dengan kaki gunung Puncak Jaya dan Gunung Akimuga yang merupakan alur pegunungan Jayawijaya. Kami bertemu sekelompok warga Yakapis yang sedang membabat hutan di tepi sungai untuk berkebun. Melihat orang baru, mereka langsung datang ke posisi speedboat kami. Itu pastor ini Bang Usko. Itu Om John. Kita mau berkunjung ke Kampung Yakapis. Naik sudah. Melihat kampung. Memasuki kampung ini, kita akan langsung terpesona dengan pemandangannya. Sejauh mata memandang, di sana ada pegunungan Jayawijaya. Langit biru yang memantul di atas air sungai yang mengalir tenang. Bapak kepala kampung duduk di depan speedboat untuk mengatur lintasan memasuki kampung. Rupanya banyak sekali endapan pasir dan kerikil, sehingga Pak Tua yang punya kampung ini yang mengatur lintasan speedboat memasuki kampung. Pohonnya ya. Nah, di situ licin nomornya. Belum benar-benar Di sini sakit banyak.
Setelah diperkenalkan, barulah mereka tahu bahwa Bapak Uskup Monsinyur Aloysius Murwito, pemimpin Gereja Katolik Asmat, sedang mengunjungi mereka. Meski tidak mudah lagi, Bapak Uskup Alo sangat bersemangat mengunjungi umat di tempat terisolir di ujung negeri Asmat ini. Bapak Uskup didampingi Pastor Ino Retobiaan selaku wakil uskup, menyapa umat yang sudah berdatangan ke gereja. Tampak umat sangat senang dengan kehadiran kami. Tidak ada yang lebih berharga dari perjumpaan ini. Sekedar bercakap-cakap dan canda tawa sangat mengobati kerinduan warga di tengah hutan belantara ini. 5.000. Tapi sebelum Bapak Uskup kasih yang ini, kalau yang ini berapa? Ini berapa? Yang ini? Tahu ke tidak? Hah? 50. Kalau yang ini? Yang ini berapa? Yang lain? Yang lain? Yang ini? Yang lain tahu ke tidak? 20. Yang ini 50. Di sini kami menjumpai seorang anak yang telah menderita penyakit kusta. Aduh, sudah tinggal di tempat yang jauh, masih kena penyakit ini lagi. Ini sakit? Tidak sakit? Sudah kejam. Sakit? Sakit? Tidak sakit, ya. Sudah mati rasa. Kemarin pas saya lihat dia masih merah tuh, sekarang begini. Nama siapa? Agus? Emap. Emap. Pergi ke pupis toh? Di pupis ada pelayanan? Ada Uskup. Hanya itu saya sudah lapor di bawah. Sama Hendrik? Puskesmas juga, iya. Di Suster Florida juga saya sudah cerita. Tapi dia bilang terlalu jauh, kalau mau dia turun. Harus dibawa ke sana. Ternyata bukan virus corona yang menjadi ancaman utama di Kabupaten Asmat. Penyakit TBC, HIV, dan kusta ini yang justru merenggut banyak jiwa di negeri Papua Selatan ini. Saat ini, Kesupan Agats, Lembaga Gereja Katolik Asmat, mendirikan sebuah yayasan, yakni Alphonse Suada Asmat, untuk fokus pemberantasan kusta. Lembaga sosial ini yang mendorong mantan Menteri Kesehatan, Ibu Nafsiam Boy, mendarat dengan helikopter di Kampung Lumugu pada Januari 2013 lalu untuk menemui langsung pasien kusta di sana. Untuk kampung Yakapis ini sendiri, akses yang jauh menyulitkan penanganan di sini. Menurut Om Frans, pihak medis di Puskesmas Pos sudah tahu kondisi ini, sehingga harapannya mereka yang akan memberikan pengobatan dalam pelayanan posyandu. Dari segi pemerintah memang kampung ini masuk dalam wilayah distrik Pulau Tiga, yang ibu kota distriknya ada di Kampung Nakai. Dan Kampung Nakai sendiri kalau dicapai dari sini sebelum sampai di Kampung Nakai, tetapi kata teman-teman sangat jauh. Kalau situasinya kayak gini, lebih baik kampung ini pindah saja statusnya ke distrik Sawerma daripada tetap gabung di distrik Pulau Tiga yang tidak efektif jangkauan pelayanannya. Cerita-cerita, tapi setelah ditanya berapa orang yang bisa baca di sini, ternyata hanya sekretaris kampung yang bisa. Waduh, sayang sekali. Bagaimana warga bisa baca? Pendidikan di sini tidak berjalan. Ada sekolah dasar, tapi entah di mana gurunya. Sudah lama, kata warga, gurunya ke kota. Harus sekolah, minta guru saja. Saya minta guru. Kalau dipikir-pikir, cukup menantang pendidik bisa bertahan di kampung terasing ini. Namun bagi yang punya jiwa mulia dan enjoy dengan suasana, pasti bisa mengabdi. Apalagi ada banyak kisah inspiratif tentang guru hebat yang mengabdi di tempat-tempat terisolir.
Kampung Yakapis adalah kampung terujung di bagian barat Asmat dan merupakan batas Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Duga dan Mimika. Mereka terpisah sangat jauh dengan kampung-kampung Asmat lain, yakni Mumugu, Pupis, maupun Abamu. Oleh karena itu, mereka lebih sering melakukan kontak dengan orang gunung, terutama kampung Akimuga dan sekitarnya. Sehingga menurut rekan saya, Frans dan Wahyu, kemungkinan besar infeksi kusta datang dari sana. Jalan-jalan di kampung ini rasanya berada di dunia nan jauh. Kita seolah terputus hubungan dengan orang lain. Tapi warga di sini terlihat happy-happy saja. Mereka menikmati kehidupan yang damai di antara sanak saudara. Mereka tidak tahu HP, tidak tahu apa itu shopping, atau gaya hidup modern lain saat ini. Tapi Bapak Yohanes dan warga kampung lain hidup bahagia dengan kearifan budaya, kampung yang bersahaja, dan alam yang selalu memberi kelimpahan berkat untuk hidup yang terus dijalani di ujung negeri Yakapis. Bagus. Sampai jumpa ya. Oke sahabat, terima kasih sudah menonton konten ini. Kalau dirasa bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar andalan Anda semua. Sampai jumpa di Asmat punya cerita selanjutnya. Dormomo.